Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabalong Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kali ini dengan narasumber yang berbeda, dan mereka berdua adalah Kabid atau Kepala Bidang yang memang menangani tentang PISPK. Baik, di samping saya saat ini sudah ada Bapak Muhammad Aris, Kabid P2P. Pak, apa kabar Pak? Baik, baik. Ya, selamat datang di Tabalong Dialog. Ya. Dan ada juga Pak Rapolo Manik, Kabid Kesmas, Pak ya? Betul Pak, Benar, betul. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Baik, kita akan lanjut perbincangan kita. Yang pertama mungkin dengan Pak Muhammad Aris dulu, karena yang paling dekat di samping saya. Ya, baik. Ini Pak, berdasarkan data bahwa pada bulan Maret tahun 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar Rakernas tahun 2018. Nah, di dalam pembahasannya ada 3 pokok yang memang menjadi isu nasional tentang kesehatan. Percepatan eliminasi TBC, penurunan stunting, dan peningkatan mutu imunisasi. Nah, berbicara tentang PISPK yang memang menjadi topik kita pada hari ini, dengan 12 indikator yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, kalau dikaitkan dengan bagaimana pencapaian PISPK mengatasi 3 isu kesehatan ini tadi, Pak, seperti apa, Pak? Mungkin dimulai dari TBC, Pak. Ya. Baik, silakan, Pak. Pertanyaannya, pertama kita mulai dari program TBC ya. Program TBC penanggulangan penyakit tuberkulosis sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu, dari mulai tahun 95 sampai sekarang berjalan. Nah, dengan mengukur beberapa indikator program dengan angka prevalensi ya. Kalau tahun ini, tahun 2000, kita mengukur dari angka tahun 2017 Pak ya. 2017, Kabupaten Tabalong cakupannya alhamdulillah melebihi dari prevalensi yang sudah ditentukan. Kalau dari segi angka kita bisa mendapatkan penderita, kita mengobati penderita sebanyak 397 orang. Ada 300? Ya, dari target cuma 155. Sebuah keberhasilan yang presentasi yang cukup tinggi. Tetapi permasalahan yang muncul dari segi program, ada 3 persoalan TB yang harus kita tangani sekarang ini. Pertama, masih banyaknya penderita yang belum tertangani dari sarana pelayanan kesehatan. Karena ukuran-ukuran tadi dari 397 itu masih yang kita tangani di puskesmas. Masih banyak tempat-tempat pelayanan kesehatan yang belum kita cover dengan pengobatan TB. Nah, itu yang satu. Yang kedua, tentang kepatuhan berobat. Pengobatan TBC ini cukup panjang Pak, sekitar 8 bulan. Ada ukuran-ukuran yang kita bisa mengukur kepatuhannya. Mulai pengobatan bulan kedua, kita cek di dahaknya ada masih tidak kuman TB-nya. Kalau tidak ada berarti kepatuhan berobat cukup tinggi, sehingga hilangnya kuman TB yang ada di dahaknya. Begitu juga sampai bulan kelima dan akhir pengobatan sampai dinyatakan sembuh. Oke Pak, baik Pak. Sebelum lebih jauh Pak, ini tadi tentang penanganan ya. Tapi saya ingin tahu dulu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab orang itu bisa terkena TBC Pak, atau tuberkulosis ini? Ya. Ini kan kumannya menyebar ke orang Pak. Jadi dari kuman Pak ya? Dari kuman. Nah, dari penderita yang satu ke penderita yang lain. Nah, inilah peran PISPK ini Pak. Pendataan dari rumah ke rumah sehingga dicari gejala klinisnya. Yang paling dominan gejala klinisnya adalah batuk berdahak Pak. Karena di dahaknya itu ditemukan kuman TB. Sehingga gejala klinisnya yang pertama batuk berdahak. Yang kedua nyeri dada, sesak napas. Karena bisa didapatkan penderita TB dengan ronsen paru yang kena Pak. Itu. Dan gejala-gejala yang lain. Tetapi dengan PISPK ini kita bisa mendapatkan penderita secara cepat dan bisa kita obati dengan pengobatan program. Oke, kalau PISPK itu memang datang langsung ke rumah ya? Berarti menjemput bola ya? Petugas kesehatan datang ke rumah dengan didapatnya gejala-gejala yang ada, sehingga program penanggulangan TB yang ada di bidang saya bisa mengintervensi, memeriksa penderita yang bersangkutan, tersangka penderita yang bersangkutan betul penderita TB atau tidak. Setiap ada laporan atau memang ada berkala? Pemeriksaan PISPK ini pelaksanaannya serentak Pak. Nah, didapatlah semua kondisi gambaran masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Dari gambaran itu, intervensi yang kita lakukan, kalau TB kita intervensinya TB, kalau hipertensi intervensinya tentang hipertensi. Oke, baik Pak. Jadi kalau berbicara tadi tentang manfaat atau solusi yang ditawarkan oleh PISPK tadi dengan TBC yang ada di Tabalong, jadi sampai saat ini tercatat dengan PISPK tadi seperti apa penanganannya? Sudah berapa banyak Pak yang ditangani? Satu gambaran Pak, gambaran bahwa Kabupaten Tabalong ini bisa mendapatkan penderita sebanyak mungkin. Satu contoh kemungkinan yang kita bisa dapat lihat tahun kemarin 397 penderita. 397 itu tahun kemarin Pak. Tahun 2017. Oke. Ukurannya dalam setahun mulai Januari sampai akhir tahun. Total yang kita tangani, dan itu kita obati, ada yang sembuh, ada yang pengobatan lengkap, kriteria pengobatan Pak. Jadi yang jelas mereka semua yang terdata itu mereka semua juga 100% ditangani. Ditangani. Oke.
Ya, baik. Mungkin yang saya ingin menanyakan lagi Pak, selanjutnya kita akan beralih mungkin ke imunisasi Pak ya. Oke, nah ini bagaimana? Kalau tadi TBC itu adalah pengobatan ya. Kalau imunisasi ini biasanya dilakukan untuk pencegahan. Ya, pencegahan penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan oleh imunisasi. Ada kampanye MR? Ada. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, untuk kampanye MR kita lakukan di bulan Agustus sampai dan September. Ada 2 bulan. Ada 2 bulan pelaksanaan kampanye MR. Dan target yang sudah ditentukan oleh Pusdatin Pak, untuk Kabupaten Tabalong umur 9 bulan sampai 15 tahun. Dan itu harus kita cover semua dengan imunisasi MR nanti. Sebanyak 65.957 orang Pak. Nah ini kita data semua ke Puskesmas. Lewat PISBK kita mendapatkan data itu. Jumlah penduduk 9 bulan sampai 15 tahun. Nah yang kita dapat sampai detik ini, sampai kemarin kebetulan kami verifikasi ke Puskesmas, sekitar 60.000 sekian Pak, masih kurang 5.000-an. Masih ada yang kurang? Ya, 5.000 masih itu ada kemana? waktu semingguan kita beberapa puskesmas belum verifikasi Pak. Jadi memang ditargetkan sebelum nanti bulan September ya? Atau Agustus ya, sebelum Agustus itu semua sudah terdata? Ya. Artinya 100%? Alhamdulillah, kita usahakan Pak, kalau perlu lebih dari itu. Penduduk yang ada di Kabupaten Tabalong, kalau memang lebih dari data Pusdatin, kita akan cover semua. Oke, baik. Jadi ada lebih nih, stok untuk imunisasinya, obat-obatan yang lain-lainnya. Ya, baik, Pak. Berbicara tentang obat-obatan Pak, atau vaksin ya, istilahnya ya. Nah, jadi ada kemarin-kemarin, mungkin itu marak sekali, bahwa ada isu bahwa itu mengandung zat-zat yang kalau untuk salah agama Islam gitu, itu haram seperti itu. Ini bagaimana Pak untuk menjelaskannya Pak? Apakah memang itu tuh seperti apa, atau dari dunia kesehatan sendiri seperti apa Pak? Silakan. Gini Pak, kemarin kan beberapa waktu yang lalu kami beberapa kali sosialisasi ke kecamatan. Betul kata Bapak, muncul ada pendapat-pendapat tentang halal dan haramnya. Nah, untuk menyikapi ini dan supaya kita tidak mengganggu proses imunisasi kampanye MR nanti, Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa Pak, sudah memberikan fatwa tertanggal 23 Januari tahun 2017, artinya kegiatan imunisasi bisa dan untuk dilakukan. Oke, berarti aman Pak ya? Aman Pak. Ya. Oke, ya baik Pak. Cukup, kita mungkin akan berpindah lagi Pak selanjutnya ke Pak Rapolo. Baik Pak, bagaimana terkait dengan stunting? Ini juga merupakan isu nasional Pak ya? Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, sebenarnya apa sih stunting itu Pak? Ya. Stunting itu adalah keadaan kekurangan gizi kronis ya, yang berbahaya kepada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita untuk generasi yang akan datang. Nah, itu terukur dengan gambaran ketidaksesuaian antara tinggi badan dengan umur. Nah, banyak faktor yang menyebabkan stunting ini, dari asupan gizi dan faktor lingkungan sendiri. Nah, jadi kondisi stunting ini nanti akan membuat generasi kita selanjutnya jadi daya saingnya akan sangat rendah. Jadi menjadi beban lah jadinya nantinya kalau dia tidak berdaya saing seperti itu. Jadi stunting itu adalah kondisi gizi kronis ya, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan bahaya kepada generasi kita yang akan datang, yang secara klinis itu ditunjukkan dengan ketidaksesuaian antara tinggi badan atau panjang badan dibandingkan dengan umurnya. Baik, dengan PISPK, apakah ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi stunting, Pak? Ya. Nah, itu tadi sama seperti Pak Aris tadi, bahwa ketika pengobatan TB itu banyak yang tidak tercover, ibaratnya masyarakat itu kan tersembunyi. Nah, dengan adanya PISPK ini kan menyasar seluruh masyarakat. Dari sini kan nanti akan dilakukan penilaian, ya, penilaian bagaimana ANC-nya dan apakah ibunya melakukan keluarga bencana, apakah bayinya juga ditimbang secara rutin. Nah, ini kan terjawab. Nah, terjawab di mana dan di mana lokasinya. Nah, ini yang kegunaan PISPK buat kita nantinya. Oke, Pak. Kalau berbicara tentang stunting, mungkin sedikit melebar, Pak. Untuk mengobati, apakah stunting ini bisa diobati, Pak, sebenarnya? Ya. Jadi begini, kita mengenal namanya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu kan dimulai dari konsepsi, ya, terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma dari si bapak. Nah, itu kan ada sekitar 270 hari sampai 2 tahun setelah si bayi lahir. Nah, itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, itu adalah era-era yang sangat krusial. Nah, kita sebut dia dengan golden period. Nah,
Itu yang paling sangat menentukan. Nah, jadi intervensi yang paling baik adalah pencegahan. Jadi salah satu yang penting lagi adalah bagaimana kita mempersiapkan si calon ibu. Nah, pada saat ini program kita adalah bagaimana remaja putri sudah kita kenalkan tentang kesehatan reproduksinya. Salah satu penyebab stunting adalah kekurangan zat besi, anemia. Karena kita tahu zat besi itu menghasilkan hemoglobin, itu nanti yang membawa hemoglobin adalah bahan yang membawa semua nutrisi dan zat gizi baik ke janin dan ke ibu juga. Nah, dengan intervensi kita mulai dari remaja putri, nanti kita harapkan remaja putri kita sudah mulai peduli tentang reproduksi. Nah, salah satunya kita sudah mulai melatih seluruh petugas gizi kita untuk bisa melakukan pemeriksaan HB. Jadi nantinya seluruh remaja putri di Tabalong ini akan kita periksa sekaligus kita mengedukasi dalam rangka untuk persiapan dia, bagaimana dia mempersiapkan sebagai seorang ibu nantinya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, baik pemirsa, kita akan break dulu karena sesaat lagi kita juga masih akan kedatangan dua narasumber lainnya. Satu narasumber dan juga dengan Kepala Dinas Kesehatan lagi, masih seputar terkait dengan bagaimana untuk menanggulangi 3 isu kesehatan nasional tadi dan juga kaitannya dengan PIS PK. Tetap bersama kami di Tabalong Dialog.